أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا. Sampai kemudian setelah Nabi Muhammad SAW bertanya sedemikian rupa, tiba-tiba ada salah satu sahabat dari kalangan Ansor mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu biar aku saja yang menyambutnya." Kaget kan? Padahal orang-orang sahabat ini tahu ini orang Ansor satu ini dia nggak begitu banyak punya makanan pokok gitu kan ya, punya anak lagi kan, masa dia punya nih? Akhirnya sudahlah, bismillah. Sampai di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Ketika dia sampai di dalam rumahnya, betul, dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, ada nggak makanan untuk hari ini? Ini ada tamu nih, tamunya Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan pahala yang kemudian menyambutnya kepada siapa yang mampu. Aku merasa mampu tadi bilang di masjid. Kita punya makanan apa?" Oh, kata istrinya, "Masya Allah," katanya. "Alhamdulillah, kita punya makanan cuma buat anak-anak," katanya. Nggak ada lagi makanan yang lain. Jadi beliau itu cuma punya makanan buat anaknya, nggak ada makanan lebih untuk menyambut tamu. Maka si laki-laki Ansor tadi cerdas dan dia tahu betul bagaimana cara mendapatkan pahala dari Allah. Dia bilang seperti ini, "Mah, kesini," katanya. "Sekarang cepat mama tidurin anak-anak kita." "Gimana Pak?" "Tidurin aja udah." Ditidurin, anak-anaknya sudah ditidurin, anak-anaknya. Dia bilang sama istrinya, "Masak makanan buat anak kita, bikin sekarang, kasihin tamu." "Terus gimana nanti? Ini cukup buat cuma satu orang," katanya. "Ya sudah gini, kalau makanan sudah jadi, panggil saya. Ketika saya akan membawa makanan itu, mama langsung matiin lampu. Kan di sana pakainya obor ya. Jadi kalau sudah saya pegang makanan ini mau dikasihin ke tamu, tiup obornya, ditiup." Akhirnya dia lakukan. Ketika datang dipanggil si abahnya untuk ngambil makanan, ketika dia ambil makanan dimatiin lampu, dikasihin sama tamu. Tamunya bilang, "Ini makanan buat saya." "Iya, kita makan bareng-bareng, saya juga makan." Dia pura-pura makan di dalam kegelapan itu. Tamunya dikasih sama dia. Sambil dia makan, semua udah selesai, di piringnya diangkat, baru dinyalain lagi. Masya Allah. Dia jangan sampai membuat si tamunya jadi berpikir dia nggak makan kok tamunya makan gitu. Dan istrinya ridho dengan apa yang dia lakukan. Besok paginya sebelum dia ceritakan, Nabi Muhammad sudah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah kagum dan sangat takjub dengan apa yang telah engkau lakukan semalam kepada tamuku." Masya Allah. Allah aja kagum dengan perilaku dia. Hebat kan? Dan bagaimana kita lihat dari cerita yang singkat tadi, bahwasanya mereka para sahabat-sahabat Nabi selalu mengedepankan yang namanya pahala. Timbangan di dalam kehidupan mereka adalah timbangan akhirat. Mereka tidak memikirkan timbangan kehidupan mereka masing-masing, kehidupan diri mereka atau jati diri mereka. Enggak, bahkan istri-istri mereka pun rela dan ridho bahwasanya kita harus mendapatkan timbangan, harus melalui timbangan Allah dan Rasulnya. Tidak memikirkan hawa nafsunya, tidak menjadikan timbangannya, "Aduh, kalau kita nggak makan nanti anak kita kumaha ya." Masya Allah. Ya, itu hebatnya bagaimana para orang-orang terdahulu menyambut tamu. Dan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ternyata tadi kita baca ayatnya bahwasannya barang siapa yang menyambut tamu dengan sebaik-baik sambutan, hakikatnya tamu itu akan membawa rezeki. Bahkan rezeki yang kadang kita tidak terpikirkan, yang sudah lama kayaknya nggak kabul nih doa kita. Tapi subhanallah, ketika betul-betul kita menyambut tamu, niatnya memuliakan tamu, maka insya Allah rezeki kita akan dikabul. Seperti apa tadi ceritanya kita dengar dalam Al-Quran, maka manfaatkan. Karena dia cuman mungkin seumur hidup sekali, mungkin seumur hidup cuma 10 tahun, 10 kali, 15 kali, maka manfaatkan tamu itu ketika datang di tempat kita, ambil pahala, raih, kejarlah. Fa'akrimuh, muliakan tamu itu, kata beliau. Dengan apa? Kalau tamu yang secara zahir datang ke rumah kita, kita muliakan dengan senyuman, kemudian dengan kita beri santapan, beri hidangan, beri dia kebutuhan dia mungkin. Tapi kalau bulan suci Ramadan tamu kita muliakannya dengan apa? Fa'akrimuhu bisyama wal qiyam. Muliakan dia, sambut dia dengan kita berpuasa dan kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Wal i'tikaf. Nah, ini pembahasan tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Kita disuruh di dalam bulan suci Ramadan ini
muliakan tamu kita, yaitu berupa namanya Ramadan, dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa berdiam dirinya seseorang kepada sesuatu perkara, baik itu buruk ataupun baik. Nah, arti i'tikaf itu seperti itu. Artinya berdiam diri pada suatu perkara, baik perkara itu baik ataupun buruk, namanya i'tikaf. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqifuna alal asnam. Mereka itu berdiam diri terus kepada patung-patung. Menyembah patung, berdiam diri di atas patung, menyembahnya adalah perkara yang buruk. Artinya asli kalimat i'tikaf ini berdiam diri, baik itu dalam keadaan baik atau baik dalam keadaan buruk. Atau dalam keadaan baik, contoh di dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian dalam kondisi sedang i'tikaf di masjid, kata Allah Subhanahu. Artinya secara bahasa makna i'tikaf adalah berdiam diri kepada suatu perkara, baik itu baik ataupun buruk, baik itu jelek maupun baik. Itu nama arti i'tikaf secara bahasa. Tapi secara syariat yang dimaksud dengan i'tikaf muksun maksus, berdiam diri secara khusus, li syakhsin maksus, bagi orang tertentu, fi makanin maksus, di tempat yang khusus, biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Paham tuh? Muksun maksus, berdiam diri secara khusus. Artinya bukan berdiam diri ngejedok biasa, enggak, berdiam dirinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, berdiam dirinya benar-benar khusus gitu, mengspesialiskan dirinya. Li syakhsin maksus, bagi orang-orang yang khusus. Artinya nggak semua orang bisa berdiam diri di dalam syariat. Siapa yang boleh? Harus orang Islam, orangnya harus akil, harus orang yang berakal, mumayyiz. Dia kemudian mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Dalam istilah fikihnya sudah bisa makan minum sendiri. Atau kalau orang bahasa Indonesianya, kita kecil-kecil sekolah TPS suka diajarin, orang yang sudah bisa istinja sendiri, dia sudah istinja sendiri. Nah, itu namanya mumayyiz. Artinya anak kecil baiknya tidak boleh i'tikaf, nggak sah i'tikafnya. Li syakhsin maksus, definisinya adalah untuk orang-orang yang khusus. Fi makanin maksus, harus di tempat yang khusus. Menurut mayoritas ulama, dia adalah masjid. Paham tuh? Dia adalah masjid. Menurut mayoritas ulama, kita boleh i'tikaf itu harus di masjid. Itu pun menurut muktamadnya para ulama dan muktamadnya Imam Syafi'i, masjidnya harus masjid yang biasa dipakai sholat Jumat. Agar apa? Agar ketika dia senantiasa i'tikaf di masjid, datang sholat Jumat, dia nggak harus keluar sholat Jumat ke masjid yang lain. Cukup dia laksanakan sholat Jumatnya di tempat itu di masjid yang sama. Tapi juga pendapat Imam Syafi'i yang kedua mengatakan masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Paham tuh? Fi makanin maksud, di tempat yang khusus i'tikafnya, masjid. Tapi juga ahlul ilm mengatakan selain masjid juga bisa musola atau di dalam rumah. Alhamdulillah, hari ini kita mungkin sebagian saudara kita nggak bisa ke masjid nih, tapi pengen masih i'tikaf. Maka bagi mereka yang mau i'tikaf silahkan saja, karena sebagian orang ahlul ilmu berpendapat boleh kita i'tikaf selain di masjid. Intinya i'tikaf menyendiri di sebuah tempat, baik itu di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun yang memang kita di situ ihnas, yang kita di situ melakukan hanya untuk beribadah tempat itu. Jangan dipakai buat yang lain. Baik di kamar, kalau orang Arab atau orang Hadramut dia punya istilah yang namanya zawiyah. Zawiyah ini tempat, nah ini madrasah ini kalau kita artikan bahasa Arab ini namanya zawiyah. Zawiyah itu madrasah lah, tempat khusus untuk orang itu hanya beribadah, baik ibadahnya sholat, baca Quran, belajar, taklim, atau dia kemudian berzikir. Intinya tempat khusus beribadah saja, tapi tidak dinamakan masjid. Karena kalau masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk orang bersujud, itu namanya masjid. Atau di rumah kita bikin sebuah tempat yang mana tempat tersebut kita wakafkan untuk tempat ibadah, musola ya namanya. Maka boleh nanti i'tikaf di rumah. Bahkan hakikat meningkatkan ketakwaan itu sebagian ulama berpendapat, atau seperti Imam Ghazali mengatakan, kita di dalam keramaian merasa sendiri, tapi di dalam kesendirian kita merasa rame-rame. Nah, itu i'tikaf yang sesungguhnya.
Artinya di saat kerumunan seperti ini kita merasa sendiri artinya merenung, ya Allah, aku ini adalah hamba yang paling hina, aku ini orang yang tidak memiliki apa-apa, kok engkau kumpulkan dengan orang-orang yang baik, engkau yang orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Mereka ketika ketemu dengan aku disambut, orang kok salaman, padahal aku ini orang yang bermaksiat. Di dalam keramaian dia merasa sendiri gitu, sepi, karena merasa sedih. Tapi di dalam kesendirian dia rame. Kenapa? Karena di dalam kesendiriannya merasa bersama Allah. Dia ingat Allah, dia kemudian mengingat tentang kerahmat Allah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh-boleh saja kalau dia mau itikaf, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Nanti dibahas. Di tempat yang khusus, baik itu di rumah, di musola atau di dalam rumah. Yang jelas di tempat tersebut diniatkan untuk beritikaf, dan kalau bisa lebih afdolnya tempat yang memang sudah diwakafkan untuk ibadah. Makanya kita ini aneh, dan ini adalah kekurangan umat Islam. Banyak dari mereka kalau bikin rumah bahkan ya 90%. Mereka kalau bikin rumah yang lebih didahulukan menyiapkan kamar, penting memang itu. Kemudian disebatkan ruang tamunya, ada ruang untuk TV-nya, ruang makannya, ruang untuk wudu, mereka lupa. Mana ada tempat kecil aja khusus untuk wudunya. Atau baheula mah kita dikasihnya tong. Kalau orang baheulanya di luar kamar mandi, karena kalau kita di dalam kamar mandi, toilet mau berwudu kayaknya sulit mau mengamalkan sunnah-sunnah. Mau baca bismillahnya di dalam hati, kemudian nggak bisa baca doa-doa yang diajarkan Imam Ghazali, walaupun tidak sahih tapi dhaif, itu bagus diamalkan, susah. Bagaimana untuk melaksanakan wudu? Tapi kalau sudah darurat, nggak ada lagi di rumah kita kecuali kamar mandi, ya no problem. Tapi afdolnya itu kalau bikin rumah, bikin tempat midho, tempat wudu khusus gitu. Bahala orang-orang dulu kita, walaupun mereka rumahnya tidak mewah, tidak bagus, tapi mereka menyiapkan tempat wudu dengan disiapkannya tong besar di luar kamar mandi, dikasihnya selang kecil tuh di dalam tong itu untuk khusus berwudu. Kemudian mereka menyiapkan tempat kecil juga, entah di bawah tangga. Beberapa rumah orang di Cigugur saya dulu pernah masuk, luar biasa sekali. Di bawah tangganya ada tempat khusus sholat untuk ibadah. Luar biasa, itu penting itu. Ya, jadi harus ada sebetulnya, dan itulah. Karena Nabi Muhammad pun seperti itu, rumahnya kamar, kemudian ada tempat khusus beliau untuk sholat, tahajud dan lain sebagainya, disusun betul. Kesimpulannya, jadi i'tikaf ini yang sahihnya khusus boleh untuk melakukan di dalam masjid, tapi di luar masjid pun boleh dengan pendapat sebagian ulama tadi. Dan kemudian definisinya secara syariat, selain dia berdiam diri secara khusus, orang juga harus khusus di tempat yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Dia harus pakai niat. Gak bisa dia berdiam diri kemudian masuk tek di masjid, nggak, saya cicing, nggak pakai niat apa-apa. Nggak, harus berniat. Kita bahas secara detail. Keutamaannya apa? I'tikaf tadi, wa warada anin Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam, man masya, barang siapa yang berada, fi hajatin akhihi, berada untuk menolong saudaranya. Kita lagi memiliki kepunyaan, kelebihan, kemudian kita menolong saudara kita, kana khairan lahu, maka ketika kita menolong saudara kita, lebih baik bagi kita, man i'takafa asyri sinin, lebih baik daripada kita i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman, barang siapa yang beriktikaf sekali, sehari, ibtigha'an wajhillah, mengharapkan Allah, mengharapkan ampunan Allah dan ridha Allah, ja'alallahu bainahu, Allah jadikan dia, wa bainan nar, dan neraka, salasa khanadik, ada 3 parit, dibatasin dengan 3 parit. Kullu khandakin, dan setiap paritnya, abadu mimma bainal khafiqain, setiap khandaknya atau setiap paritnya itu jarak lebarnya, luasnya lebih luas seperti perbedaan antara khafiqain. Khafiqain ini ada barat, timur, selatan sama utara. Nah ini antara paritnya itu luasnya antara selatan sama utara. Satu paritnya bagi orang yang senantiasa beriktikaf untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan tujuannya kepada Allah, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka dengan jauhnya antara 3 parit. 3 parit. Setiap parit itu lebarnya seperti barat dan timur. Artinya dia sama neraka tuh jauh banget. Luar biasa. Bagi orang yang sehari melakukan i'tikaf.
Itu kesimpulan poinnya hadis ini. Tapi di hadis di atasnya tadi, permukaan hadis itu mengatakan yang satu hari kita dijauhkan dari api neraka saja sejauh timur dan barat bagi orang yang sehari melakukan i'tikaf karena Allah. Yang lebih hebat lagi, ketika ada orang butuh untuk makan, kita kasih dia makan, pahala kita lebih banyak daripada kita i'tikaf 10 tahun. Masya Allah.